Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana innama yadkhulul jannata man yarjuha wa innama yujannabun nar man yakhafuha wa innama yarhamullah ta'ala man yarham. Nah, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini bahwasannya sesungguhnya yang masuk ke dalam surga adalah orang yang mengharapkan surga. Ya, jadi orang yang masuk ke surga adalah orang yang mengharapkan surga. Nah, pertanyaannya, siapakah orang yang mengharapkan surga? Siapakah orang-orang yang termasuk mengharapkan surga? Ya, yaitu orang yang mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib, ya, seperti sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji apabila mampu, ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya, mencari ilmu dan lain sebagainya, maka dia termasuk orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa innama yujannabun nar man yakhafuha. Dan sesungguhnya yang jauh, ya, dari neraka itu adalah orang yang takut kepada neraka. Ya. Yang tidak mau masuk neraka, yang takut kepada neraka, itulah orang-orang yang akan Allah jauhkan daripada neraka. Nah, siapakah orang-orang yang takut terhadap neraka? Yaitu orang-orang yang dia mau meninggalkan segala larangan-larangan Allah, baik larangan yang bersifat haram ataupun larangan yang bersifat makruh. Ya. Nah, ini ikhwan rahimakumullah adalah orang yang akan Allah jauhkan daripada neraka. Ya. Maka dari itu, ketika ada orang yang dia tidak melaksanakan perintah Allah, ya, kemudian dia melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah dia kerjakan, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang tidak mengharapkan surga dan orang yang tidak takut terhadap neraka. Sedangkan surga adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman, yang taat kepada Allah,
sedangkan neraka adalah bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa innama yarhamullahu taala man yarhamu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan merahmati orang yang punya sifat rahmat juga. Ya, Allah akan menyayangi orang yang punya sifat sayang juga. Nah, ketika kita sayang terhadap makhluk Allah yang lain, niscaya Allah akan sayang kepada kita. Termasuk kita sayang kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana sayang kepada diri kita sendiri? Ketika orang sayang kepada dirinya sendiri, maka orang tersebut akan berusaha menjauhkan dirinya dari api neraka dan akan mendekatkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kembali lagi kepada yang tadi, yaitu dengan taat kepada Allah, dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan orang-orang yang mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.